Musiu bahkan menertawakannya. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membantumu? Di luar, kenapa kamu tidak melakukannya? Lin Tianxie tersenyum, tetapi Lei Xiao tidak tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Tapi Musiu mencibir, aku tidak melakukannya sekarang, karena kamu benar-benar sedikit mampu memukuli orang-orang yang penuh dengan Yuanying. Selain itu, Anda dapat memperbaiki arai, jadi masih berguna untuk menyimpannya. Mendengar bahwa Lin Tian dapat mengalahkan pria Yuanying, Lei Xiao memandang Lin Tian dengan heran, tetapi Lin Tian masih memperlakukannya dalam diam. Setelah melihat Lin Tian dan mengabaikan dirinya sendiri, Musiu tertawa, sekarang kamu telah menemukan rahasiaku, aku tidak perlu menahanmu. Setelah itu, penebang kayu segera mengalahkan semua panah es. Lei Xiao terkejut dan kehilangan warnanya. Lin Tian bangkit dan memukul telapak tangan terbakar yang tak terhitung jumlahnya dengan tangannya. Tabrakan panah api dan air, segera semburan uap air menyebar, dan Lei Xiao tampak bodoh, dia, bahkan melawan. Musiu juga tidak menyangka Lin Tianeng begitu mudah ditolak dan berkata dengan marah, wah, aku benar-benar meremehkanmu. Tangan Lin Tian dibuat menjadi lingkaran, dan dalam pusaran itu secara bertahap muncul. Kemudian Lin Tian berkata dengan dingin, kamu terpisah, tidak terwujud, kamu adalah sampah. Apa? Beranikah Anda mengatakan saya sampah? Aku sekarat. Penebang kayu siap untuk memulai lagi, tetapi Lin Tian tertawa. Batal. Cahaya hitam besar padam dan langsung mengenai tubuh satu sama lain, yang mirip dengan jiwa dan tidak memiliki substansi. Hanya saja tidak ada entitas. Pemusnahan virtual dapat menyerang. Jadi ketika pemusnahan virtual menghantam pembudidaya kayu ini, wajah pembudidaya kayu langsung berubah. Kemudian dia berteriak, tidak, tubuhku yang terpisah. Saat berikutnya, bagian tubuh itu menjadi abu, dan Lin Tian tidak ada jalan napas tamu, atau biarkan Tuhanmu datang. Anda. Suara itu meraung sebelum menghilang. Sampai sisi lain benar-benar menghilang, Lin Genius mendapatkan kembali pikirannya, memandang Lei Xiao dan berkata dengan tenang, ini masih sedikit pendek, aku akan terus memperlakukanmu. Lei Xiao berdiri diam, kaget, sampai Lin Tian berhenti dan berkata, oke. Pada saat ini, Lei Xiao menemukan bahwa kultivasi di tubuhnya telah pulih ke tahap tengah transformasi roh, dan wajahnya bersemangat. Terima kasih, adik kecil. Terima kasih kembali. Lei Xiao tidak bisa menutupi kegembiraannya, tetapi menatap Lin Tian dan bertanya, adik kecil, keluar. Tidak untuk saat ini. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari dan menemaninya. Lin Tian memandang luda di puncak gunung berat pertama dan mengatakan sesuatu. Lei Xiao memandang luda dengan rasa ingin tahu dan bertanya, yang ini. Muridku. Lei Xiao mengerti dan berkata, sekarang kamu di sini, aku akan keluar dan menangkap penjahat itu. Iya. Setelah Lin Tian selesai berbicara, Lei Xiao berubah menjadi bayangan dan menghilang. Lin Tian juga mengejar luda dari balik gunung dan ada di sana bersamanya untuk berlatih, berniat untuk praktik tubuhnya. Tapi itu adalah bencana di luar. Terutama ketika Lei Xiao menemukan sekelompok tetua tertinggi dan memberitahu semua orang tentang kejahatan patriark saat ini, orang-orang itu segera mencari Musiu. Namun, Musiu seperti menghilang. Dia tidak berada di gerbang klan, yang membuat Lei Xiao memarahinya. Adapun Hitian, dia berlari kembali ke gua dalam ketakutan di tengah kerumunan, tetapi tetua kayu tidak tahu apa yang terjadi. Tuan, tidak. Penatua kayu menatap dan berkata, saya meminta Anda untuk menemukan sesuatu untuk saya. Apa yang Anda lakukan? Tuan, ini tidak baik. Apa keributannya? Hitian menjelaskan masalah ini satu persatu, dan tetua kayu itu terkejut dan berubah warna. Apa? Sang patriark menjebak mantan patriark? Ya, jika bukan karena anak hari ini masuk dan menyelamatkan mantan patriark, kurasa tidak semua orang akan tahu. Hitian sedang terburu-buru. Penatua MU langsung terkejut. Pergi, lari, atau bocah itu akan keluar, dan dia tidak akan membiarkan kita pergi. Tapi sekarang pintu keluarnya dijaga di mana-mana. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Hitian ketakutan. Penatua MU ragu-ragu. Ngomong-ngomong, ada ruang di lengan bajumu. Tolong pinjamkan saya kesempatan untuk bersembunyi. Ini. Apa yang kamu takutkan? Cepat.
Hitian harus membiarkan kayu tua Yuanying bersembunyi, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia mulai mencari tempat untuk bersembunyi. Ketika Hitian datang ke sudut hutan, Hitian tiba-tiba menangkapnya dengan satu tangan. Hitian terkejut, "Siapa?" "Ketika kami melihat perbaikan kayu pucat." Hitian terkejut, "Tuan, Anda." Setelah mendesis, Musyu membawa Hitian ke gua tersembunyi dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia berkata, tidak seorang pun harus menemukan ini. Hitian tidak menyangka ada tempat ajaib di pintu makam. "Tempat apa ini?" katanya. "Ini adalah area terlarang di belakang gerbang makam surga. Bertahun-tahun yang lalu, itu ditinggalkan. Kemudian, saya mengubahnya sedikit," kata penebang kayu dengan wajah pucat. "Patriark, ada apa denganmu?" Hitianhu bertanya dengan curiga. Wajah Musyu tertekan. "Bagaimana dengan tuanmu?" Pada saat ini, Hitian mengeluarkan tuannya. Ketika penatua melihat perbaikan kayu, dia sangat senang, "Patriark. Sekarang situasi klan berada di luar kendali saya, jadi saya berniat untuk pergi dari sini," kata potongan kayu dengan sangat langsung. Penatua MU berkata dengan tergesa-gesa, "Bagaimana saya bisa keluar? Saya tahu ada celah dalam formasi. Kita hanya perlu pergi dari celah itu, tapi aku butuh perlindunganmu, atau aku akan ditangkap oleh orang-orang tua itu sebelum aku sampai di sana." Penatua MU tahu bahwa Musyu adalah seorang pria, jadi setelah dia menebak hasilnya, dia berkata kepada Hitian, "Hitian, saatnya untuk membayar Patriark." "Tuhan," katamu. Hitian ingin pergi, dan Patriark berkata, "Tunggu sampai kamu keluar, ambil beberapa pil api, simpan satu di setiap gedung, biarkan terbakar, dan kemudian kita ambil kesempatan untuk pergi. Bagaimana denganku?" Hitian hanya ingin tahu bagaimana harus pergi. Musyu menatapnya dan berkata, "Mereka tidak ingin menangkapmu, jadi ketika kamu selesai melempar dan mereka akan kembali ke kerumunan dan tidak melakukan apa-apa. Ketika saya sembuh, saya akan mengambil kembali posisi Patriark. Maka kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Hitian berpikir itu tidak dapat diandalkan, tetapi tetua kayu membeku dan berkata, "Hitian, jangan lupa siapa yang membiarkanmu pergi sesuka hati di gerbang makam surga pada awalnya." Hitian menggigit giginya. "Baiklah, aku akan melindungimu dan pergi. Lalu aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa." "Bagus. Pergi." Musyu sangat senang sehingga Hitian harus menggigit giginya untuk pergi, sementara yang lebih tua memandang Musyu, "Patriark, apakah kamu akan mengorbankannya?" "Ya, atau kita tidak akan bisa pergi." Penatua MU tidak punya pilihan selain tetap diam, sementara Musyu berkata, "Ketika kita melarikan diri, kita akan kembali ke rumah MU untuk mengkultivasi diri kita sendiri, dan kemudian menemukan itu untuk membalas dendam." "Anak itu, apakah dia menyakitimu?" Penatua MU tidak percaya padaku. Musyu berkedip, "Benar." Penatua MU tidak mengatakan apa-apa, tetapi Musyu kembali kepada Tuhan dan berkata, "Pergi." "Iya." Hitian tidak tahu bahwa dia telah dijual. Ketika kebakaran terjadi di mana-mana, para tetua itu dan Lei Xiao menemukannya. Bahwa Hitian tergagap, tetapi pada saat ini, bayi baru Hitian tiba-tiba diledakkan oleh sesuatu, ledakan. Banyak orang terluka oleh ledakan itu, dan Lei Xiao berkata dengan tergesa-gesa, "Sialan, orang itu memasukkan bayi Yuan ke dalam tubuhnya untuk meledakkan pesona. Ini adalah kutukan keluarga kayu." Orang-orang di satu sisi membicarakannya, dan Lei Xiao berkata, "Ya, penebang kayu ini adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di prefektur Yunzhou." Semua orang terkejut, dan Lei Xiao sangat marah. "Sialan, biarkan dia kabur, dan tidak ingin menangkapnya lagi." Mereka diam, dan Hitian bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Dia hanya bisa menghilang dengan tubuhnya. Kemudian seseorang berteriak, "Ah, lenganku!" Ketika mereka melihat seorang pria, mereka menemukan bahwa dia memiliki tongkat di lengannya, dan begitu pula yang lain. Tiba-tiba, kecuali para tetua dan Lei Xiao, semua murid mulai menanam tanaman merambat di tubuh mereka. Wajah penatua King pucat karena ketakutan. "Dikatakan bahwa dia makan rotan darah." Lei Xiao menatap tubuh Hitian dan berkata dengan marah, "Penebang kayu itu memiliki mantra rotan darah di tubuh orang ini." Orang-orang di tempat kejadian terkejut mendengar kutukan rotan darah. Bagaimanapun, itu adalah sejenis rotan yang menyerap darah dari tubuh manusia.
Jika tidak diselesaikan tepat waktu, itu akan mengering dan mati. Tiba-tiba, orang-orang di gerbang makam panik. Bahkan bayangan menari ditutupi dengan tongkat yang sangat tidak nyaman. Tetapi Wing tahu bahwa seseorang dapat menyelamatkannya, jadi dia berkata, cari pria itu, dia tahu cara menyembuhkan. Orang-orang tidak tahu siapa itu, tapi Lei Xiao berteriak seolah dia tahu siapa itu. Aku akan pergi sekarang. Lin Tian dan Luda sedang mendaki gunung saat ini, dan mereka telah mencapai menara ke-20. Namun, penampilan Lei Xiao menyela Lin Tian. Anak muda, tolong bantu aku. Lei Xiao terlihat jelek, dan Lin Tian bertanya-tanya, ada apa? Lei Xiao menjelaskan ceritanya satu persatu. Ketika Lin Tian memahami keseluruhan cerita, dia berkata, bisa dikatakan, mereka yang lebih rendah dari Yuanying dalam kultivasi telah memenangkan rotan. Iya. Jika nanti, semua orang akan mati. Lei Xiao sedang terburu-buru, dan Lin Tian memikirkannya dan memberitahu Luda itu, kamu berkultivasi di sini, jangan malas. Ya, Tuan. Saya akan berlatih keras. Mari kita bawa Luda ini ke kepala. Lin Tian memperbaiki suasana hatinya dan pergi bersama Lei Xiao. Di luar, semua orang di bawah Bai Yuan berguling-guling di sana yang sangat tidak nyaman. Selain itu, setiap tubuh manusia memiliki rotan hemofagosit yang menelan darah mereka, sehingga kekuatan setiap orang secara bertahap berkurang. Penatua King dan beberapa tetua tertinggi ada di sana satu persatu untuk menenangkan orang-orang sampai Lei Xiao datang. Ini. Lin Tian keluar dan melihat bahwa semua orang ditutupi dengan tanaman merambat. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, siapa yang membuat semua tanaman merambat ini? Ya, satu meledak, tapi aku tidak tahu caranya, jadi semua orang menang. Lei Xiao itu depresi. Lin Tian menjelaskan, ini karena ada banyak biji yang memakan rotan di tubuh manusia yang meledak, dan biji ini akan mengalir di aliran udara. Begitu terhirup ke dalam tubuh manusia, mereka akan mulai makan darah yang sangat mengerikan. Apa? Lei Xiao terkejut, tetapi semua orang terkejut. Lin Tian bertanya-tanya siapa penebang kayu itu dan mengapa dia bisa makan darah. Lagi pula, sangat sulit untuk mengangkat benda ini, dan sedikit kecerobohan dapat menyebabkan kecelakaan. Pada saat ini, Wu Ying berkata kepada Lin Tian, jangan lihat itu, penjahat besar. Bantu sekarang. Apakah kamu memohon padaku lagi? Lin Tian bertanya, apa yang kamu inginkan? Aku menginginkannya. Kamu tidak mampu membelinya. Lin Tian tidak punya pilihan selain melepaskan matanya. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang dilakukan Lin Tian. Setelah Lin Tian berada di sana untuk waktu yang lama, tanaman merambat di sekitar semua orang menghilang satu persatu. Aneh, itu hilang. Sungguh, itu hilang. Sekarang, apa yang terjadi? Pada saat ini, semua orang ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian melakukannya. Pada saat ini, rotan besar tiba-tiba diaglomerasi di depan Lin Tian. Semua orang terkejut, tetapi para tetua ingin menyerang rotan, tetapi Lin Tian membuka matanya dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Jangan pukul, aku sudah menaklukkanmu. Menyerah? Semua orang saling memandang. Bayangan menari terkejut, apa yang kamu lakukan, brengsek? Rotan besar dibuat oleh agregasi rotan di tubuh Anda, tetapi efeknya tidak buruk. Lin Tian tiba-tiba tertawa. Karena dia hanya menggunakan kemampuan pemulihan segalanya untuk mengekstrak semua tanaman ini. Yang tidak terduga adalah tanaman merambat ini akan berubah menjadi tanaman merambat hemofagositik besar ketika mereka bersatu. Tidak hanya itu, Gorgon sepenuhnya dikendalikan oleh Lin Tian, dan Lin Tian memikirkannya. Gorgon menyusut dan akhirnya berubah menjadi biji merah darah, yang jatuh di telapak tangan Lin Tian. Orang-orang tercengang. Ini. Lei Xiao berkata dengan demensia, spesies rotan. Rotan? Apa kamu tahu? Lei Xiao mengangguk. Dikatakan bahwa ada satu di keluarga kayu, dan dengan yang satu inilah banyak benih haus darah dibudidayakan, dan begitu benih haus darah ini terbang ke tubuh manusia, mereka akan menghisap darah. Lin Tian mengangguk, tetapi dia berkata sambil tersenyum, saya jauh lebih baik daripada keluarga mereka. Semua orang tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian mengangkat benihnya dan melihatnya. Apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang mengangguk, dan Lin Tian memperbaiki suasana hatinya dan berkata, oke, saya akan melanjutkan ke Gunung Wancong.
Para tetua berterima kasih, tetapi ketika Lin Tian akan kembali ke Gunung Wancong, dia merasakan berita dari Musang. Melihat berita itu, Lin Tian marah dan memandang kerumunan dengan dingin. Semuanya, muridku sedang berlatih di dalamnya. Tidak ada yang mengganggunya. Semua orang tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian. Sampai Lin Tian berkata dia akan pergi, semua orang menyadari. Lei Xiao berkata, jangan khawatir, selama aku dalam 1 hari, aku tidak akan membiarkan muridmu melakukan apapun. Selamat tinggal. Lin Tian selesai, lompatan, tidak ada yang tersisa, itu menghilang. Bayangan menari bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi pada Lin Tian dan mengapa dia tiba-tiba ingin pergi. Lei Xiao mulai mengambil alih Zongmen, dan kemudian menegakkan tubuh. Lin Tian sedang dalam perjalanan ke Tian Shuimen, dan matanya akan terbakar. Jika kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Sudah ada formasi besar di luar gerbang Tian Shui, dan formasi besar ini akan turun hujan api dari waktu ke waktu, membuat banyak orang terbakar sampai mati ketika menghadapi hujan api. Bahkan Master Yuanying tidak berani mendekati Arai, dan bahkan jika iblis serigala memiliki kekuatan yang kuat, dia hanya akan bergegas keluar, dan Arai akan menerbangkan panah yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya, sehingga dia tidak bisa keluar untuk memperbaiki orang di luar Arai. Saat ini, di luar barisan, Jianluo sangat senang, dan dia tersenyum pada Qiulong di satu sisi dan berkata, Tuan Qiu, pria yang Anda bawa benar-benar baik. Qiulong melihat batu hitam besar yang mengambang di depan barisan dan berkata sambil tersenyum, dia diam-diam diundang dari aliansi surga dan zaman kuno. Jianluo mendongak dan melihat bahwa di atas batu besar itu berdiri sebuah tongkat berjubah hitam, memegang cahaya api yang berkedip-kedip dan nyanyian. Dari aliansi surga dan zaman kuno. Ketika Jianluo melihatnya, dia terkejut. Ya, Master Arai Bintang 6, dan Arai yang dia atur juga merupakan Arai pembunuh Bintang 6, dan dengan Master Yuanying Anda untuk mempertahankan kekuatan dalam Arai, itu cukup untuk mencegah siapapun datang di luar. Qiulong sangat bangga. Itu bagus. Raptor berkata. Qiu lama datang ke gerbang Tian Shui tidak jauh, dan memandang para murid yang dengan panik menabrak barisan dan tertawa, semuanya, jika Anda ingin disalahkan, salahkan leluhur gerbang Tian Shui. Orang-orang Tian Shuimen semua jenis pelecehan, dan Qiulong sangat bangga, dan bahkan bertanya, bagaimana dengan leluhurmu? Bukankah dia gila? Biarkan dia keluar. Tapi Subai ada di jalan napas. Tuan Qiu, Anda telah melanggar aturan guild kota Fengyun. Melawan? Kemana saya menentangnya? Qiu lama berdalih, sementara Subai melotot, bukankah kamu membawa orang ke sini untuk membunuh orang di gerbang Tian Shui? Qiulong berkata dengan senyum yang dalam, pertama-tama, saya tidak bergerak. Saya hanya datang untuk melihat drama. Adapun pria yang ingin menghancurkan gerbang Tian Shui Anda, dia adalah putra Villa Pedang Fengyun. Dia bukan anggota guild manapun, jadi dia tidak terikat. Pedang Luo tersenyum aneh, ya, ini permusuhan kita, tidak ada hubungannya dengan Childe Qiu. Kamu akan dihukum, katanya. Pembalasan? Haha. Qiulong tertawa liar, sementara Mu Dong melihat jalan napas Qiulong di luar barisan di kerumunan, begitu nenek moyang kita kembali, kamu akan mati. Nenek moyangmu? Jika dia berani kembali, aku akan membunuhnya. Pedang itu meraung, sama sekali tidak takut pada Lin Tian. Orang-orang Tian Shuimen mendengar ini, marah, melihat apa yang harus dilakukan. Melihat gerbang air hari ini orang-orang terjebak dan tidak bisa keluar, Qiulong sangat bangga dan tersenyum pada mereka. Yang pertama, kamu berani? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa melakukannya? Anda. Subai sangat populer sehingga dia menggigit giginya. Qiu lama tertawa dan berteriak kepada orang-orang di udara, Mang Hitam, beri mereka pelajaran. Wajah Mang Hitam penuh jerawat, dan dia juga mengenakan kalung hitam di lehernya. Dia bekerja sama dengan stafnya untuk memindahkan seluruh jajaran bersama-sama. Setelah mendengar kata-kata Qiulong, dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius, jangan khawatir, ada begitu banyak Tuan Bai Yuan dalam barisan, hanya 1 hari yang dapat menghancurkan seluruh gerbang gunung. Bagus. Bagus sekali. Qiulong sangat senang. Adapun Jianluo yang tidak melihat Lin Tian, seluruh orang masih sedikit kesal. Orang itu, mengapa dia belum keluar?
Diperkirakan bocah itu sudah keluar, tapi kita akan menunggunya. Jika dia kembali, kami akan membersihkannya. Qiu Lama menghibur dan tersenyum. Jianluo berpikir itu masuk akal, jadi dia menatap murid-murid gerbang Tianshui di barisan dan berkata, kalau begitu aku akan melihat bagaimana sampah itu mati. Setengah hari kemudian, Tianshuimen telah dikelilingi oleh api di mana-mana. Namun, tidak ada gerakan karena susunan sihir di Gunung Tianhuan. Selain itu, iblis serigala menjaga di sana, yang belum terpengaruh sama sekali. Tapi Tianshuimen telah terbunuh dan terluka parah di mana-mana. Bahkan jika itu bisa bersembunyi di beberapa tempat bawah tanah atau tersembunyi, banyak bangunan telah dibakar, dan ada orang terbatas di gua Tianshuimen. Dengan cara ini, Tianshuimen penuh dengan mayat. Subai dan beberapa tetua ada di sana untuk menyelamatkan. Tetapi ada terlalu banyak orang untuk diselamatkan. Mereka hanya bisa menyelamatkan satu persatu dan membantu mereka melawan roket satu persatu. Saat semua orang hampir putus asa, sebuah suara yang kuat datang dari jauh, tidak ada yang bisa pergi. Pada saat ini, hujan panah di sekitar menghilang, dan susunan menghilang sejenak. Semua orang saling memandang, sampai mereka melihat pedang besar berwarna merah darah berdiri di udara. Tidak hanya itu, pria ini telah membungkus Mang Hitam terkemuka dengan tongkat merah darah. Mang Hitam itu dengan panik berjuang, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Orang Tianshuimen sangat senang, adalah leluhur. Kakekku kembali. Ada bantuan. Banyak orang menangis bahagia satu persatu, dan Lin Tian berdiri di atas darah pedang langit dan memandangi bumi hangus gerbang Tianshui. Wajahnya penuh amarah. Ketika Qiu Lama melihat bahwa Lin Tian telah menjebak Heimang, dia buru-buru menatap Jianluo dan berkata, ada apa? Biarkan anak buahmu pergi. Pedang Luo saat itu kembali ke roh, kelusinan tuan kekanak-kanakan Yuan berteriak. Rambut apa Leng? Bayi-bayi primordial itu bergegas ke langit satu demi satu. Tanpa diduga, bayangan putih muncul dari Tianshuimen, yang merupakan iblis serigala. Serigala dan iblis lewat. Semua orang Yuanying, bahkan Yuanying, tidak bisa melarikan diri. Mereka berubah menjadi mayat dan mendarat di tanah. Wajah Jian Luodun pucat karena ketakutan, dan Qiu Long konyol karena ketakutan. Ketika kedua orang ini ingin melarikan diri, iblis serigala muncul, meraih satu di satu tangan, dan langsung memasuki sekelompok iblis. Kedua kehidupan ini lebih baik daripada kematian, berteriak di situ. Lin Tian kemudian jatuh, melihat setiap wajah pucat dengan cara maaf publik, biarkan kamu menderita. Leluhur, kita baik-baik saja, tetapi beberapa orang sudah mati. Mudong sedikit sedih, dan wajahnya juga sedih, beberapa, baru saja bergabung dengan sekte. Mata Lin Tian bersinar dengan niat membunuh, mengendalikan Gorgon di udara, dan Mang Hitam itu langsung diseret ke tanah, bersama dengan Qiu Long. Tapi Mang Hitam mengancam, wah, tahukah kamu siapa aku? Saya tidak peduli siapa Anda. Jika kamu menyinggung perasaanku, kamu akan mati. Aku, Master Arai Bintang 6 dari Aliansi Tiangu, jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku berjanji bahwa Aliansi Tiangu akan menghancurkanmu, kata Heimang. Orang-orang di gerbang Tianshui terkejut satu persatu. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini adalah aliansi legendaris surga dan zaman kuno. Aliansi surga dan zaman kuno, lebih terkutuk. Mata Lin Tian berkedip dingin. Pohon anggur darah melewati Mang Hitam secara langsung. Bai Yuan segera ditelan. Jeritan datang dari mulut Mang Hitam sampai menghilang. Orang-orang di tempat kejadian bodoh, dan Jian Luo ketakutan, wah, kamu. Qiu Lama tergagap, wah, aku kerah hitam dan merah. Jika kamu tidak membiarkanku pergi, ayahku dan mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Kalian berdua, aku tidak berencana membunuhmu sebelumnya, tapi hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Lin Tian sangat marah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Setan serigala segera menghancurkan ramuan emas kedua pria itu, tetapi sebelum Qiu Lama meninggal, hantu itu terbang ke satu arah dengan cahaya keemasan. Setan serigala ingin keluar, tetapi Lin Tian berkata, aku akan mengejarmu. Kamu menjaga gerbang Tianshui untukku. Iya. Pada saat ini, Lin Tian meminta Musang untuk keluar, dan kemudian salah satu dari mereka akan duduk di atasnya. Musang akan berlari kencang dan menghilang dalam sekejap mata.
Subai buru-buru mengatur ulang gerbang gunung, dan para murid gerbang Tianshui melihat sekelompok guru Yuanying dibunuh oleh Lin Tian, dan hati mereka menunjukkan penyembahan. Pada saat ini, Qiulong mulai melakukan perjalanan melalui hutan dengan senjata ajaib. Dia berkata dengan tergesa-gesa, pertama, pergi ke Tianyangzong, dan minta mereka untuk melindungi. Qiu Lama mulai menjadi gila. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan Qiulong masuk ke sekte Tianyang. Tidak hanya itu, kedatangan Qiulong segera menarik perhatian Tetua Leng dan Raja Elang Merah. Kedua orang ini tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Qiulong terlihat malu. Raja Elang Merah ragu, Tuan Qiu, apakah Anda di sini? Qiulong mengatakan apa yang terjadi hari ini. Raja yang merah gelap berkata, kamu akan menyerang Tianshui Man? Tidak, aku baru saja menemukan seseorang untuk membersihkannya. Qiu Lama berdalih, dan Raja Elang Merah panik, bagaimana jika orang itu datang? Penatua Leng tidak peduli. Jika Watergate berani datang hari ini, aku akan membersihkannya. Saya telah melihat bahwa mereka tidak menyukainya. Tapi dia... Raja Elang Merah menunjuk ke Qiu Panjang, dan Tetua Leng berkata, biarkan dia pergi ke area terlarang untuk menghindari. Jika Tianshui Man mengganggu dengan keras, kami akan membunuh mereka hanya karena mereka menyerang Tianyangzong. Raja Elang Merah berpikir ini adalah rencana yang bagus. Dia dengan cepat menenangkan Qiu Panjang dan kemudian kembali ke aula utama. Dia dan Tetua Leng mengumpulkan ramuan emas dan bakat Yuanying satu persatu. Sekitar beberapa saat, Lin Tian datang ke langit di atas Tianyangzong, dan Lin Tian Lengyan berkata, Tianyangzong, jika kamu tidak ingin mati, beri Qiu Panjang. Sebaliknya. Atau apa? Penatua yang dingin terbang keluar dari aula, dan Raja Elang Merah ada di dalamnya. Melihat bahwa hanya ada Lin Tian, Raja Elang Merah yang tidak berasal dari iblis serigala berambut putih segera santai dan berkata sambil tersenyum, wah, apakah kamu terlalu berani untuk membuat masalah di Tianyangzong sendirian? Memberi atau tidak? Lin Tian menanyakan 4 kata. Raja Elang Merah mencibir, saya tidak punya. Lin Tian berkata dengan dingin, kamu benar-benar tidak memberikannya. Kami tidak memilikinya, bahkan jika kami memilikinya, kami tidak akan memberikannya kepada Anda. Penatua yang dingin tidak memperhatikan Lin Tian. Tanpa diduga, hari ini kamu Tianyangzong akan menanggung amarahku bersama. Mendengar ini, semua orang Tianyangzong tertawa, terutama Raja Elang Merah berkata, kamu pikir kamu siapa, nak? Jika Anda ingin membangun fondasi, Anda ingin memindahkan klan kami? Penatua Leng juga berkata dengan dingin, jika Anda tidak tahu ketinggian bumi, Anda pikir Anda telah memenangkan beberapa elit emas, Anda benar-benar berpikir Anda hebat. Saat ini, tidak hanya 2 tetua ini, tetapi juga murid ramuan emas yang tak terhitung jumlahnya ada di sana untuk memfitnah Lin Tian. Beberapa orang bahkan berkata, saya benar-benar berpikir saya orang yang hebat. Orang seperti ini, aku bisa menembak mati dengan 1 pukulan. Itu benar. Jika tidak dibatasi oleh Guild Kota Fengyun, diperkirakan gerbang Tianshui akan dibersihkan oleh sekte Tianyang. Raja Elang Merah bahkan lebih bangga di sana. Wah, kamu pintar. Keluar dari sini sekarang. Jangan dipermalukan. Penatua yang dingin juga berkata dengan dingin, kemana harus datang, kemana harus kembali, kami tidak punya waktu untuk bergulat denganmu. Mata Lin Tian berkedip dingin. Sebuah rotan besar muncul dan langsung menangkap beberapa ahli Yuanying. Para elit emas itu, apalagi ramuan emas, melepaskan kabut darah. Di tempat, semua elit emas menanam rotan, dan kemudian semua orang berteriak, dan Raja Elang Merah terkejut, rotan, nak, bagaimana kamu bisa memiliki ini? Penatua Leng bersenandung, bunuh dia. Penatua yang dingin segera bergegas ke tempat itu, dan Lin Tian menunjukkan telapak tangan yang terbakar di depannya, dan tetua dingin yang mengira dia luar biasa dipukuli ke langit di tempat. Ketika tetua yang dingin itu jatuh lagi, dia jatuh dengan keras ke tanah, darah dan daging kabur, dan Yuanying bergegas keluar dari tubuh dengan cepat, menatap Lin Tian dengan wajah terkejut, kamu. Tanpa diduga kamu ingin melindungi, kalau begitu, Tianyangzong, hari ini aku mati. Mata Lin Tian dingin. Tidak peduli apa yang dimiliki sekte Tianyang, dia langsung memulai. Penatua Leng ketakutan. Dia berteriak kepada Raja Elang Merah, cepat, temukan yang lebih tua. Sebelum Raja Elang Merah bisa melarikan diri, Lin Tian membakar telapak tangan surga beberapa kali dan memukulnya dengan keras.
Dia menghancurkan salah satu pilar aula secara langsung. Murid-murid Jindan dan Yuanying semuanya bodoh. Lin Tian berdiri di atas pedang berdarah dan memandang orang-orang dan bertanya lagi, katakan, di mana Qiulong? Orang tua yang dingin itu sedang terburu-buru. Di area terlarang, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan datang. Selesai berkata, Yuan Yingshuo tetua yang dingin, terbang ke area terlarang, dan Raja Elang Merah itu juga terluka parah memanjat, ingin melarikan diri, akibatnya Lin Tian membiarkan rotan berdarah langsung menusuk Yuan Yingnya. Anda! Raja Elang Merah menatap Lin Tian dengan kaget. Lin Tian mengeluarkan jimat roh dan segera menyingkirkan jiwanya. Saat berikutnya, Lin Tian bergegas ke area terlarang lagi. Pada saat ini, sekelompok talenta Yuanying muncul di area terlarang, dan berdiri berjajar. Penatua yang dingin bersembunyi di belakang dan membual, "Nak, ayolah. Gila, saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan." Lin Tian menatap para jenius dan berkata dengan dingin, "Minggir. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu hebat?" Para jenius Yuanying ini tidak menganggap serius Lin Tian. Beberapa orang bahkan mencibir, membangun fondasi, berani menjadi gila. Kamu tidak tahu siapa kami, kan, nak? Kami adalah Master Yuanying terbaik dari Sekte Tianyang. Namun, bayangan ajaib Lin Tian datang, dan semua orang terkejut, 32 cara. Ketika Penatua Leng melihat ini, dia dikejutkan oleh roh sihir, terutama roh. Dia berkata, "Roh ajaib, nak, kamu abadi dan iblis." Lin Tian tidak menjelaskan. Dia menggunakan telapak tangan surga yang terbakar secara langsung. Di luar area terlarang, dia segera menangis dan melolong, dan bekerja sama dengan Gorgon. Bayi-bayi Yuan itu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setelah dipukuli dan cacat secara langsung, mereka dihancurkan oleh Gorgon, dan menjadi makanan Gorgon. Lin Tian berjalan ke area terlarang selangkah demi selangkah. Penatua yang dingin telah datang ke gerbang batu dan memandang Qiulong, yang bersembunyi di satu sisi. "Qiu, Tuan Qiu. Apa yang terjadi di luar?" Qiu lama tidak tahu bagaimana di luar saat ini, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua yang dingin itu tergagap, terlalu mengerikan. Apa? Qiu lama memiliki firasat buruk. Pada saat ini, Lin Tian muncul dan menatap Qiu panjang. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Qiu Long sedang terburu-buru. Wah, ini Tianyang Zong. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan diselidiki oleh kota Fengyun. Anda membawa orang ke gerbang Tianshui. Mengapa Anda tidak memikirkannya? Kamu akan diselidiki oleh kota Fengyun. Ya, itu pria aliansi, bukan aku. Qiu Long masih berdalih saat ini, sementara Lin Tian mencibir. Apa? Apakah Anda pikir saya takut dengan aliansi? Qiu lama menatap mata merah Lin Tiansha dan berkata, wah, aku hanya ingin mengingatkanmu. Jangan katakan Tianyang Zong, bahkan jika orang-orang dari aliansi Tiangmu berani berhenti, aku akan membunuh mereka juga. Lin Tianxi tidak menganggap serius siapapun. Qiu Long sedang terburu-buru dan mulai panik. Tolong, biarkan aku pergi, aku salah. Tidak ada gunanya. Hari ini adalah harimu. Bakau Lin Tian dengan cepat menjeratnya, dan Qiu Long meminta bantuan di hutan bakau. Tolong. Penatua Leng sudah ketakutan. Dia dengan panik meminta bantuan dari Shimen. Sebuah suara datang dari Shimen, apa yang terjadi? Penatua Leng sangat senang. Penatua Woyang, gerbang Tianshui dan gerbang Tianshui terbunuh. Pada saat ini, bayangan virtual terbang keluar dari gerbang batu, yang merupakan Woyang abadi. Melihat pemandangan itu, Woyang abadi menatap Lin Tian dan berkata dengan dingin, bangun fondasinya. Penatua Leng menunjuk ke Lin Tian dan ketakutan. Dia membunuh banyak dari kita. Woyang abadi segera menyebar, wah, tahukah kamu di mana ini? Jangan ikut campur. Lin Tian sama sekali tidak memperhatikan satu sama lain, tetapi Woyang abadi kesal. Apakah kamu tahu siapa saya? Siapapun Anda, pemblokir, mati. Anda. Woyang abadi, saya tidak menyangka akan ada orang gila seperti itu, tetapi Leng Changlao buru-buru menjelaskan, tetua, dia adalah leluhur Shuimen hari itu. Apa? Apakah dia anak itu? Napas abadi Woyang segera menjadi tajam, dan aliran udara yang kuat meremas Lin Tian. Lin Tian memiliki keterampilan membagi ki.
dia sama sekali tidak takut dengan tekanan udara. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, "Tunggu, itu kamu. Jangan khawatir." Huo yang abadi tidak tahu mengapa dia melihat mata Lin Tian. Dia sedikit takut, tetapi dia masih mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Wah, aku adalah alam transformasi dewa. Kamu hanya bayangan, sampah." Lin Tian tidak peduli. Sebaliknya, dia mengendalikan Sang Teng dan membunuh Qiu Lama. Sebuah suara datang dari tubuh Qiu Long. "Siapa? Siapa yang membunuh anakku?" Penatua yang dingin sangat senang ketika dia mendengar suara pemimpin hitam dan merah. "Tuan Qiu, klan Tianyang, klan Tianyang." Penuh kebencian. Ada suara dari sana, tapi Qiu Lama akhirnya terbunuh, dan suara itu menghilang. Qiu Long berkata dengan penuh semangat, "Wah, kamu sudah selesai. Ketika kerah hitam dan merah datang, kamu akan mati. Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup sebelum mereka datang?" Mata dingin Lin Tian membuat tetua Yuan Ying yang dingin gemetar. Tetapi Huoyang yang abadi menatapnya dan berkata, "Wah, menurutmu klan Tianyangku kosong. Saya tidak peduli. Bunuh satu lagi." Lin Tian memandang Huoyang abadi dengan dingin, dan Huoyang abadi berkata dengan marah, "Cari kematian." Saya melihat sekelompok gagak api berkumpul di telapak tangan Huoyang abadi, dan kemudian mengeluarkan kekuatan yang kuat untuk melawan Lin Tian. Namun, Lin Tian membuat lingkaran dengan kedua tangan dan mengalahkan bayangan kosong itu. Huoyang abadi segera dilubangi. Penatua Leng bodoh. Apakah ini masih manusia? Tidak hanya itu, tangan Lin Tian keluar lagi, dan Huoyang abadi menghilang sepenuhnya dalam jeritan. "Giliranmu." Lin Tian menatap tetua yang dingin, dan tetua yang dingin memandang Lin Tian dengan gemetar. "Nak, ada yang ingin dikatakan." "Mengatakan? Apa yang kamu katakan?" "Ketika saya datang sekarang, saya meminta Anda untuk menyerahkan orang, tetapi jika tidak, saya akan memberi Anda tumpangan hari ini." Mata dingin Lin Tian berbinar, dan rotan darah menangkapnya. Penatua yang dingin ingin berjuang, tetapi Bai Yuan yang rapuh tidak tahan dengan satu pukulan pun dan segera dihancurkan. Tidak hanya itu, Lin Tian menyegelnya langsung dengan jimat roh. Lin Tian mengeluarkan 3 jimat, yaitu Raja Elang Merah, Pendeta Tau Awan Ungu dan Tetua yang Dingin. "Ini semua milikmu." Lin Tian memasang jimat itu. Tetapi di balik gerbang batu, Huoyang yang abadi berkata dengan marah, "Tunggu, nak. Ketika saya keluar dari bea cukai, saya akan menjadi orang pertama yang menghancurkan gerbang Tian Shui Anda. Biarkan Tian Shui Men Anda menghilang di benua ini. Apakah Anda pikir saya akan memberi Anda kesempatan?" Lin Tian menoleh dan datang ke gerbang batu. Kemudian saya melihat gerbang batu dan menemukan bahwa itu adalah gerbang batu khusus, yang hanya dapat dibuka dari dalam. Lin Tian ragu-ragu, meletakkan tangannya di pintu batu, dan mulai menyerap kekuatan yang melekat pada pintu batu. Huoyang abadi di dalamnya bersenandung, "Wah, apakah kamu pikir kamu bisa mendobrak gerbang batu?" Sebentar. Lin Tian menyerap roh bumi di gerbang batu satu persatu, dan Huoyang abadi mencibir, "Wah, gerbang batu ini, apalagi kamu, adalah salah satu yang mengubah alam dewa. Itu tidak bisa dipatahkan. Yang lain adalah yang lain, aku adalah aku." Lin Tian mengucapkan kata demi kata. Huoyang abadi itu hanya ingin tertawa, tetapi gerbang batu itu tiba-tiba retak, dan saat berikutnya gerbang batu itu berubah menjadi bubuk, sementara Huoyang abadi yang berdiri di dalamnya hanya beberapa langkah dari Lin Tian. Huoyang abadi segera mengumpulkan topeng api merah dan berkata dengan dingin, "Kamu memecahkannya, jadi aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Lin Tian melirik ke belakang Huoyang abadi dan menemukan bahwa ada seorang pria paruh baya menutup matanya, seolah-olah dia sedang berlatih kungfu. "Aku akan menjaganya dulu." Lin Tian tahu bahwa lingkungan yang mengubah Tuhan ini sangat kuat. Dengan kemampuannya saat ini, itu tidak bisa digoyahkan sama sekali. Jadi Lin Tian tiba-tiba terbelah menjadi 32 bayangan ajaib. Immortal Huoyang, satu persatu, hantu menghilang satu persatu. Ini adalah kekuatan mengerikan untuk mengubah alam ilahi, yang dapat menghancurkan seseorang yang membangun fondasi atau bahkan ramuan emas dalam sekejap. Lin Tian juga tahu, tetapi dia banyak mengandalkan bayangannya sendiri, tidak lagi bisa dilepaskan, tiba-tiba mendatangi pria paruh baya di belakang. Huoyang yang abadi terkejut, "Tidak." Lin Tian tidak sopan. Dia berkelahi dengan telapak tangan yang terbakar bersama-sama.
Pria parubaya itu menyemburkan darah dan saling menatap. Siapa? Siapa yang menyerangku? Pria ini adalah Patriark, Dong 13. Lin Tian mengabaikannya dan memberinya beberapa telapak tangan. Ketika Patriark kembali, dia terluka parah, dan Huayang Abadi buru-buru naik untuk melindungi Gua 13 dan berkata, Patriark, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Ketika Patriark mendapatkan kembali martabatnya, Huayang Abadi berkata, ini gerbang Tian Shui. Apa? Sekte sampah itu memiliki master seperti itu? Jelas bahwa Dong Shisan tidak menyangka orang seperti itu akan keluar dari gerbang Tian Shui. Begitu Huayang Abadi ingin menjelaskan, Lin Tian bertanya, 500 tahun yang lalu, apakah Anda membawa seseorang untuk memadamkan gerbang Tian Shui? Tidak ada rasa bersalah di Dong 13, dan dia mencibir. Mereka berkolusi dengan gerbang iblis dan tidak membiarkan mereka menghilang. Itu bagus. Menghilang. Kalau begitu aku akan membiarkan Tianyang Zongmu menghilang hari ini. Setelah mendengar ini, Dong Shisan tertawa. Saya sekte Tianyang, begitu banyak tetua, begitu banyak bayuan, dan elit emas. Apakah menurut Anda sekte Tian Shui Anda dapat menyelesaikannya? Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan 3 jimat, dan 3 jimat itu segera memancarkan jiwa 3 orang, yang merupakan 3 tetua. Pada saat ini, ketiga tetua meminta bantuan satu demi satu, Tuhan, tolong. Tuhan, bantu kami. Tuhan, dia adalah iblis. Lin Tian memasang 3 jimat, dan kemudian berkata dengan dingin, Tianyang Zong, kecuali kalian berdua, yang lain mati atau melarikan diri. Dong Shisan tidak percaya. Tidak mungkin. Tianyang Zong kami kaya akan bakat. Bagaimana bisa dihancurkan oleh sekelompok limbah di Tian Shui Men? Di satu sisi, Huayang Abadi tampak jelek dan berkata, Tuan, dia satu-satunya. Apa? Sendiri? Dong Shisan bahkan lebih terkejut, dan Huayang Abadi menasihatinya, kamu terluka parah, pergi dari sini dulu, dan dia akan memberikannya kepadaku. Tetapi, jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya, lalu aku akan membunuh Tian Shui Men. Matahari api dengan cara dingin abadi. Bagus. Dong 13 menyeret tubuh yang terluka, menggunakan jimat persembunyian, dan pergi dari sini. Huayang Abadi segera memfokuskan seluruh energinya pada Lin Tian dan berkata dengan dingin, Nak, sekarang biarkan aku berurusan denganmu. Aku tahu kamu kuat, tapi tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Lin Tian melepaskan pohon anggur yang berdarah. Huayang Abadi bersenandung, dan segera nyala api menangkap rotan. Rotan itu terlalu lemah untuk menahan taktik Master Huashen, dan segera mengeluarkan suara aneh. Lin Tian segera memasang rotan, dan Huayang Abadi tertawa, Nak, terimalah hidupmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Lin Tian menarik napas dalam-dalam. Pria yang ingin aku bunuh, bahkan jika dia lebih kuat, aku akan membunuhnya. Lucu, kamu membangun fondasi, siapa aku? Metafase. Tahukah Anda apa itu alam pendewaan? Tapi kamu telah dihancurkan olehku, dan kamu juga terluka. Pada saat ini, Anda paling banyak berada di tahap awal, bahkan di tahap awal kultivasi. Huayang Abadi tertawa, bahkan jika tidak, itu sangat kuat. Pada saat ini, Lin Tian melihat Raja Api, dan Lin Tian dengan cepat menambahkan beberapa pil Reiki ke Raja Api satu persatu. Melihat nyala api berubah, Huayang Abadi tahu apa itu dan tersenyum dan berkata, wah, itu tidak buruk. Ada api roh yang bagus. Ketahuilah. Tetapi Huayang yang abadi tidak takut untuk mengatakan, saya di pemadam kebakaran, dan saya bisa menahan api. Apa menurutmu apimu bisa menyakitiku? Pengendalian kebakaran? Anda mencoba. Lin Tian mencibir, dan kemudian api mengalir padanya, dan Huayang abadi meraih api dengan satu tangan, berniat untuk mengendalikan api roh. Siapa yang tahu bahwa api spiritual ini tidak dikendalikan sama sekali, tetapi juga berubah warna. Akhirnya, mencapai ungu. Huayang yang abadi tidak dapat menahan nyala api suhu tinggi dengan segera, jadi dia langsung membuangnya. Tapi nyala api telah menangkapnya dan mulai menelan roh tubuhnya. Huayang abadi memarahi, brengsek, kamu bermain denganku. Lin Tian memandang Huayang abadi ini dan berkata, apakah itu menyenangkan? Huayang abadi sedang terburu-buru. Dia dengan cepat menyegel Reiki di tubuhnya untuk mencegahnya ditelan oleh Raja Api. Tapi Lin Tian berkata dengan cara dingin, tidak ada gunanya.
Jika menangkapmu, itu akan melahap roh di tubuhmu. Wah, aku akan melawanmu. Huo yang abadi marah, dan Dewa Yuan di tubuhnya meledak, yang sangat kuat. Lin Tian bukan orang bodoh. Dia segera melempar pedang surga berdarah dan meraihnya. Terbang cepat keluar dari gua, ledakan keras, seluruh gunung, bahkan seluruh Tianyangzong dibom berkeping-keping. Tidak hanya itu, ada lautan api di mana-mana, dan Lin Tian berdiri di ketinggian, melihat ke bawah dan melirik dengan dingin. Kemudian dia menutup matanya dan mulai mencari jejak patriark. Tetapi patriark bergerak sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya sekaligus. Bahkan tanaman itu, sulit untuk mengetahui keberadaannya. Melihat pemulihan Lin Tian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo, cari hari lain." Untuk sesaat, Lin Tian pergi dari sini. Ketika dia muncul kembali, dia sudah kembali ke gerbang Tianshui. Subai dan yang lainnya maju untuk menanyakan bagaimana keadaannya, dan Lin Tian menjelaskannya. Ketika orang-orang mendengar bahwa Lin Tian telah melukai Patriark Tianyang dengan serius dan memaksa Huo yang abadi untuk meledakkan dirinya sendiri, mereka terkejut. Secara khusus, cara gemetar lama, bisa dikatakan, orang-orang Tianyangzong hampir mati. Ya, kecuali Tuan yang melarikan diri, yang lainnya mati. Lin Tian sangat polos, tetapi di mata semua orang, itu mengerikan. Lin Tian mengabaikan semua orang, tetapi memandang mereka. "Berbaliklah, aku akan mendapatkan beberapa bahan dan membuat formasi besar." Semua orang saling memandang, tetapi Lin Tian mengambil suasana hatinya, biarkan iblis serigala melihat semua orang dengan baik, dan dia pergi dari sini. Untuk mengejar waktu, Lin Tian membawa Musang bersamanya dan membawanya ke kota Fengyun untuk berbelanja. Pada saat ini, dikatakan bahwa Tianyangzong dihancurkan oleh Tian Shuimen di kota Fengyun. Untuk sementara, semua orang berpikir itu luar biasa. Lin Tian tidak peduli, tetapi tepat ketika Lin Tian ingin kembali, Pandai Besi Wang muncul, menarik Lin Tian ke samping dan bertanya, "Apa yang terjadi di luar? Kamu benar-benar menghancurkan Tianyangzong?" Pandai Besi Wang menebak bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Lin Tian, yang mengangguk. Kata Pandai Besi Wang, "Kiu kerah merah hitam ini telah lama membawa beberapa orang untuk menghancurkan Tian Shuimen, dan aku akan menghancurkannya. Tapi dia pergi ke Tianyangzong, dan orang-orang Tianyangzong itu benar-benar melindunginya, jadi..." Lin Tian mengatakan itu, Pandai Besi Wang telah menebaknya, dan menatap Lin Tian dengan heran, "Kamu? Apakah ada yang lain? Kamu mengambil anak kecil dengan kerah hitam dan merah." Pandai Besi Wang menatap Lin Tian sedikit luar biasa. Lin Tian mengangkat bahu. Dia terkutuk. Blacksmith Wang adalah tidak bisa berkata-kata sekaligus, tetapi ketika Lin Tian hendak pergi, dia berkata kepada Lin Tian, "Kerah merah hitam ini adalah klan yang kuat, terutama Patriark. Dia sangat mencintai putranya. Jika dia tahu kamu membunuh putranya, dia akan membunuh gerbang Tianshui. Ayo, aku tidak takut." Lin Tian tidak memperhatikan sama sekali, lalu membersihkan suasana hatinya dan pergi. Setelah melihat punggung Lin Tian untuk waktu yang lama, Pandai Besi Wang bergegas mencari Feng Yun Erlao. Ketika Feng Yun Erlao mendengar tentang ini, dia saling memandang. "Erlao, kamu mencoba mencari jalan?" Besi tua kering, satu wajah mengerutkan kening. Tanpa diduga dia memiliki keberanian untuk mati, yang memiliki kemampuan untuk menanggung, jadi, abaikan mereka. "Apa? Anda tidak peduli? Apakah dia tidak takut dihancurkan?" Pandai Besi terkejut, dan berpikir, kekuatan di balik kerah merah hitam tidak sederhana. Tidak nyaman bagi kita untuk campur tangan, jadi mari kita lakukan dulu. Pandai Besi Wang tahu bahwa ada banyak masalah di hutan, tetapi dia tidak berdaya. Namun, Feng Yun Erla mengirim orang ke Tian Shuimen untuk menonton secara rahasia. Lin Tian telah kembali ke gerbang Tianshui bersama Ling Mao, dan telah menggunakan banyak bahan untuk mengatur berbagai susunan di sekitar gerbang Tianshui, dan juga telah membuat susunan pembunuhan. Tidak hanya itu, Lin Tian juga mengajari beberapa tetua cara menggunakan susunan pembunuhan. Setelah semuanya selesai, itu 2 hari yang lalu, dan di luar gerbang Tianshui, ada pasukan besar. Ketika Subai melihat pemimpin dan bendera bergerak, dia mengerutkan kening, itu pria kerah hitam dan merah. "Oh, begitu cepat?" Lin Tian tersenyum, tapi Subai sedang terburu-buru. "Kakek, apa yang bisa saya lakukan sekarang?"
Mulai susunan pertahanan dulu. Lin Tian meminta para tetua untuk pergi bekerja. Sesaat kemudian, susunan emas muncul, dan sekelompok ahli Yuanying muncul di luar. Pemimpin kelompok itu adalah Patriark, Qiu Fengfeng, yang berada di tengah-tengah kultivasi. Qiu ini ganas tertiup angin. Dia terlihat seperti 40 atau 50, dan janggutnya seperti duri. Sepertinya dia akan ditikam sampai mati. Siapa? Bunuh anakku! Angin kencang melayang di udara, menatap semua orang di tudung emas. Lin Tian kemudian duduk di atas pedang berdarah dan memandang Qiu Fengfeng di luar barisan dan berkata, "Saya." "Anda?" Ketika Qiu Fengfeng melihat bahwa ia adalah seorang bikhu pembangun fondasi, ia langsung mengerutkan kening dan tidak percaya. "Nak, apakah kau benar-benar berpikir aku akan mempercayaimu?" Lin Tian menertawakan Qiu Fengfeng. "Apa menurutmu aku bercanda?" Jalan napas badai Qiu, lalu ketika saya memecahkan susunan, saya akan memberitahu Anda kekuatan saya. Setelah itu, badai Qiu membiarkan para Master Yuanying mengepung Arai, tetapi Arai tidak menunjukkan tanda-tanda gemetar. Para murid sekte Tianshui sangat senang. Beberapa orang juga berteriak, "Lihat, susunan kakekku, ini sangat kuat." "Tidak, kakekku sangat kuat." "Berapa banyak bintang Arai ini?" Semua orang penasaran, tetapi Lin Tian tenang dan terus menonton dalam diam. "Wah, apakah kamu tahu cara menulis kematian?" Qiu Kuanfeng sangat marah. Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara. Namun, Qiu Kuang sedang terburu-buru. Dia terus berteriak kepada orang banyak, "Terus serang aku!" Orang-orang itu semua jenis serangan, tetapi tidak dapat menempatkan Arai bagaimana. Akhirnya Lin Tian juga berkata kepada Subai dan yang lainnya, "Buka Arai Rebound." "Iya." Orang-orang Tianshuimen ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, sementara kerah hitam dan merah di luar barisan lebih ingin tahu tentang apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, susunan emas tiba-tiba memantul kembali banyak serangan yang baru saja mereka masuki. Dengan cara ini, semua orang itu terpantul oleh serangan ini dan terluka para satu persatu. Qiu Feifeng ada di sana untuk melawan dengan liar dan mengembalikan jalan napas. "Kamu gerbang Tianshui, tunggu aku akan meminta Master Arai untuk menghancurkan Araimu." "Kapan saja?" Lin Tian tidak bermaksud mencibir. Qiu Kuang sedang dalam mood yang buruk. Pada saat ini, orang-orang yang mengintip secara rahasia mengirim berita ke kota Fengyun satu persatu, dan Fengyun Erlau di istana Fengyun terkejut ketika mereka mendengarnya. "Bocah ini, bisakah kamu menggunakan Arai?" Besi tua itu mengering sedikit tidak percaya pada pertanyaan balasan, dan tua itu lebih membeku dengan cara yang berat, lalu jika dia pergi untuk masuk ke aula Arai, itu bukan Raja 4 Aula. Iron Old Dry mendengarkan kata-kata Old dan, segera leng berikutnya, ekspresi wajah berubah, dan Desahan tak berdaya, juga tidak tahu, dia bisa melawan orang-orang di balik kerah merah hitam. "Maksudmu sekolah menengah?" "Ya, itu milik kota kelas 3. Besi tua layu mengangguk, Old dan mendengar kata-kata ini, juga bermartabat, "Jika orang dari klan menengah datang, apakah kita ingin naik banding ke kota di atas? Jika tuan kota tidak ada di sini, hak apa yang bisa kita ajukan banding?" Besi tua kering tak berdaya menggelengkan kepalanya, dan tua mulai khawatir, "Tuan kota, tidak tahu kapan harus muncul." Dikatakan bahwa tuan kota telah kembali, tetapi dia belum muncul dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Besi tua kering tidak begitu jelas. Old dan sedikit bingung. Orang ini, dia selalu angker dan tidak muncul ketika dia kembali. "Oh, ayolah, tunggu." Di Tianshuimen, Lin Tian duduk di atas pedang berdarah dan memandang semua jenis orang yang berteriak dengan jijik. Qiu Fengfeng berkeliaran di luar Arai. Seluruh orang sangat marah sehingga dia memerintahkan beberapa murid untuk menyerang barisan dari waktu ke waktu. Tetapi orang-orang itu, beraninya mereka, terutama susunan ini, menyerang sekali dan rebound sekali. Melihat orang-orang ini bertanya-tanya, para murid sekte Tianshui dalam barisan sangat senang. Namun, Subai tidak terlalu senang. Sebaliknya, dia terbang ke Lin Tian dan berkata dengan suara rendah, dikatakan bahwa kerah merah hitam didukung oleh gerbang sekolah menengah, yang sangat mengerikan. "Oh, sekolah menengah?" "Ya, itu disebut Lembah Longyou, yang termasuk dalam pengelolaan kota Tianlong. Kota Tianlong adalah kota kelas 3 dan tingkat atas kota Fengyun.
Lin Tian mengerti dan bertanya, apakah ada sesuatu yang kuat di kota berukuran sedang ini? Di kota berukuran sedang ini, penguasa transformasi dewa seperti awan, dan patriark berada di luar keberadaan dewa transformasi, jadi. Lin Tian berpikir setelah mendengarkan, orang-orang ini, jika Anda berani datang, saya tidak keberatan bermain dengan mereka. Ketika Subai mendengar ini, dia mulai bergumam di dalam hatinya, apakah kamu benar-benar tidak takut pada apapun, leluhur? Lin Tian tahu bahwa situasinya tidak lagi terkendali. Sekarang dia hanya bisa menunggu apa yang benar. Qiu Feifeng berkeliaran di sana untuk waktu yang lama, tetapi setengah hari kemudian, batu suara Qiu Feifeng datang ke berita. Ketika Qiu Feifeng menerima berita itu, dia sangat marah. Apa? Murid di satu sisi bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, ada apa? Lembah Longyou sedang berselisih dengan sekte lain. Mari kita tunggu setengah tahun. Wajah Qiu Kuang menghitam oleh atmosfer. Apa? Murid-murid itu tersesat satu persatu. Bagaimanapun, mereka masih bergantung pada orang-orang di lembah Longyou. Qiu Kuang sangat marah sehingga dia menyingkirkan batu itu dan menatap Lin Tian dan Tian Shuimen. Anda memiliki kemampuan untuk bersembunyi di arai sepanjang waktu. Bersembunyi? Lin Tian tersenyum aneh dan memandang Subai. Pergi, mulai arai terakhir, arai luar. Subai ragu-ragu, kakek, apakah kamu benar-benar menginginkannya? Pada saat itu, Tuan Kota akan ada di sana. Jangan khawatir, aku akan menerimanya. Subai mengangguk, lalu berbalik dan menghilang, sementara Lin Tian memandang Qiu Kuang Feng di luar barisan. Kamu punya waktu untuk melarikan diri, atau kamu tidak akan bisa menunggu. Melarikan diri? Haha, nak, menurutmu seberapa mampu dirimu? Qiu Feifeng tidak peduli. Dia juga memimpin orang-orang untuk duduk dan berencana untuk tinggal di sini. Lin Tian tiba-tiba tertawa. Saat ini, ada formasi lain di luar, seperti mezzanine. Para Master Yuanying itu, serta beberapa orang yang mengubah dewa, semuanya tercakup oleh susunan ini. Saya melihat kilatan cahaya, yang menarik orang-orang itu untuk bertanya-tanya apa yang terjadi. Pada saat berikutnya, hantu menangis dan serigala melolong, dan udara dalam barisan menjatuhkan hujan pedang api dengan panik. Kultivasinya lebih rendah dari Huashen, yang tidak bisa menahan. Untuk sesaat, ada mayat di mana-mana, dan Qiu sangat ketakutan. Ini. Kamu tidak punya kesempatan untuk pergi. Lin Tian selesai mengucapkan beberapa patah kata, dan tiba-tiba bergegas keluar dari barisan dan jatuh di depan Qiu Kuan Feng. Orang-orang di Tian Shuimen melihat Lin Tian Chong keluar, satu persatu, terkejut dan pucat, sementara orang-orang dengan kerah hitam dan merah, seperti melihat harapan, menjadi gila untuk menyerang Lin Tian. Lin Tian terbang di sekitar pedang langit darah. Serangan orang-orang itu tidak bisa mengimbangi. Tidak hanya itu, Lin Tian juga membawa Qiu ke hutan kecil di dekatnya, dan akhirnya berhenti. Melihat Lin Tian berhenti, Qiu mengira dia tidak bisa melarikan diri dan mencibir, "Wah, kamu tidak bisa melarikan diri. Apakah menurutmu aku buron?" Lin Tian menanyakan Qiu Kuang Feng ini, dan Qiu Kuang Feng mengeluarkan suasana yang kuat dan membencinya. Saya mengubah alam ilahi. Apa yang Anda bandingkan dengan saya? Saya menyesal. Beberapa hari yang lalu, saya membunuh orang-orang yang mengubah Tianyang menjadi alam dewa. Lin Tian berkata dengan ringan. Qiu Angin Badai mencibir, bukan? Saya tidak percaya. Apakah Anda ingin mencoba? Qiu Feng Feng khawatir Lin Tian melarikan diri, tetapi dia mengeluarkan kompor, yang bersinar dengan emas. Pada saat ini, Qiu Bingfeng melafalkan beberapa mantra di mulutnya. Dalam sekejap, cahaya keemasan jatuh dari udara dan menghirup hutan ke dalamnya secara langsung. Melihat pemandangan ini, Qiu Feng Feng tersenyum dengan kompor kecil di tangannya dan berkata, "Wah, ini hartaku." Tahukah Anda apa itu? Itu adalah senjata ajaib yang lebih kuat dari senjata roh. Jangan katakan bahwa Anda dapat mengubah alam ilahi, dan Anda tidak dapat menemukannya. Itu hanya sepotong sampah. Tunggu sampai aku membunuhnya. Lin Tian berkata dengan lemah di dalamnya, sementara Qiu Yaofeng mencibir, "Keluar." Mimpi. Setelah itu, Qiu Furi menyingkirkan kompornya, tetapi untuk memusnahkan Lin Tian sesegera mungkin, dia ragu-ragu sejenak, dan berbalik dan menghilang.
Namun, Lin Tian menemukan bahwa ada aura di mana-mana di tungku, dan tungku itu juga terbuat dari logam. Ini membuat Lin Tian sangat bahagia, dan dia tertawa, benda ini, bahkan ada jin Yaoshi, jadi aku akan menyerapnya. Lin Tian duduk dan mulai menjalankan Formula 9 dan Qiu Feifeng tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia datang ke sekte secepat yang dia bisa. Gerbangnya ada di lembah tersembunyi, dan ada formasi besar di sekitarnya. Roh sihir bersinar di luar barisan. Begitu badai Qiu muncul, seorang pria datang dan bertanya, siapa itu? Aku, Kera Hitam dan Merah, ingin menemukan tuanmu dari klan 10.000 setan. Itu penting. Kera Hitam dan Merah. Ya, saya Yao Kuang Feng. Patriarmu tahu itu? Qiu menjelaskan bahwa pria itu ragu-ragu dan memperkenalkan Qiu ke sekte iblis. 10.000 setan, tetapi ada sejarah panjang iblis, dan itu adalah keberadaan terdekat yang terkenal. Ketika Qiu Badai datang ke aula sekte iblis, tetapi dia tidak melihat penguasa 10.000 sekte iblis, dia mulai khawatir, bagaimana dengan tuanmu? Tunggu. Murid yang membawanya berkata, tetapi Qiu harus menunggu sampai beberapa saat kemudian, suara seorang wanita datang, saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan dengan patriark kami. Pada saat ini, seorang wanita dengan gaun hitam, dengan beberapa bibir gelap, alis dan bahkan di sekitarnya, muncul dalam warna gelap. Wanita itu terlihat berusia 20-an, dan prestasinya lengkap di Yuanying. Melihatnya, Qiu Feifeng tampak terkejut. Kamu adalah putri suci dari sekte 10.000 setan, Ouyang Fei? Ouyang Fei, putri suci dari 10.000 iblis, dikatakan sebagai seorang jenius mengerikan yang emas pada usia 20 dan penuh pada usia 25. Dalam 10.000 sekte iblis, selain patriark, dia memiliki prestise terbesar, tetapi saat ini, saya tidak melihat Qiu Bingfeng dari patriark menatap Ouyang Fei dengan aneh. Ouyang Fei, saling membelakangi dengan kedua tangan, berkata dengan dingin, saya tidak tahu apa yang Tuan Qiu lakukan di sini. Saya ingin melihat patriark Anda. Tuhan kita tertutup. Saya tidak punya waktu untuk melihat Anda. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, beritahu saya. Ouyang Fei bertanya langsung. Qiu Feifeng ragu-ragu, jelas khawatir apakah Ouyang Fei benar-benar akan membantunya, dan Ouyang Fei berkata, apa? Kalian orang-orang baik, datang ke sini, dan takut kami tidak akan berhasil? Qiu Feifeng tahu bahwa setan-setan itu berbeda satu sama lain, dan bahkan mengubah wajahnya, jadi dia ragu-ragu dan berpikir, apakah kau ingin dia membantu? Jika Tuan Qiu benar-benar tidak ingin mengatakannya, maka saya harus pergi. Qiu Feifeng tidak ingin pergi seperti ini, jadi dia ragu-ragu untuk mengeluarkan kompor dan menunjuk ke sana dan berkata, aku punya seorang pria di dalam diriku, tapi aku tidak bisa membunuhnya. Aku ingin membunuhnya dengan roh sihir yang kuat dari sekte iblismu. Siapa yang mengubah alam ilahi? Reaksi pertama Ouyang Fei adalah bahwa orang-orang di dalam harus dipenjara dalam lingkungan yang berubah roh, jika tidak, Qiu Feifeng tidak akan datang untuk meminta klan mereka. Siapa yang tahu angin badai Qiu menggelengkan kepalanya, bahwa Ouyang Fei ragu, Yuanying Jing. Tidak. Alam emas? Ouyang Fei mulai sedikit tidak sabar, tampaknya merasa bahwa Qiu sedang bermain dengan dirinya sendiri. Tetapi ketika Qiu Kuangfeng mengucapkan 3 kata membangun fondasi, Ouyang Fei menatap, apakah kamu pembohong yang baik ketika aku adalah 10.000 iblis? Qiu Feifeng, seorang pria yang mengubah alam ilahi, begitu ditatap oleh Ouyang Fei, menggigil. Sen, kamu, jangan marah, dengarkan aku perlahan. Katakan. Ouyang Fei ingin melihat apa yang bisa dikatakan Qiu Kuangfeng, dan Qiu Kuangfeng dengan takut-takut menjelaskan semuanya satu persatu. Ketika Ouyang Fei selesai mendengarkan, dia masih tidak mempercayainya, dan bersenandung, tidak masuk akal, lingkungan bangunan fondasi, dapatkah menghalangi orang-orang Kera Hitam dan Merah Anda keluar? Masih bisakah kamu membunuh Tuan Yuanying? Apakah Anda benar-benar berpikir saya berusia 3 tahun? Sen, sungguh, orang ini bukan manusia. Qiu Feifeng telah memperlakukan Lin Tian sebagai monster sekarang. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ouyang Fei tampak pucat. Jangan menipu aku di sini, aku tidak akan percaya padamu. Qiu Feifeng tidak tahu harus berkata apa, tapi ia berkata, lihatlah sendiri. Pada saat ini, angin badai Qiu menghantam kompor dengan satu tangan dan satu aliran udara.
Untuk sesaat, kompor itu transparan seperti sebelumnya. Ouyang Fei melihat seorang pria dengan fondasi penuh duduk di sana. Ouyang Fei melihatnya. Ini benar-benar fondasinya. Tapi dia ragu, itu dia. Ini sama misteriusnya dengan yang kamu katakan? Sungguh. Qiu berkata dengan percaya diri. Ouyang Fei berkata, saya akan mencoba. Pada saat ini, Ouyang Fei mengumpulkan roh ajaib dengan satu tangan, dan kemudian memasuki tungku. Untuk sesaat, keduanya melihat bahwa roh sihir itu mengambang di tungku. Lin Tian ada di sana untuk menyerap kompor, tetapi setelah merasakan roh sihir, dia tidak membuka matanya, tetapi melihat pil emas departemen emas yang berubah menjadi padat di tempat Dantian. Hampir, aku akan bermain denganmu nanti. Melihat ketidakpedulian Lin Tian di luar, Ouyang Fei mengira ada yang tidak beres, jadi dia mencoba lagi beberapa kali, dan hasilnya sama. Aneh. Ouyang Fei tidak percaya Lin Tianeng bisa menahan semangatnya, tetapi Qiu Fei Feng merasa sedih. Soalnya, kataku, orang ini pria yang mengerikan. Ouyang Fei ragu-ragu dan berkata, beri aku kompor, dan aku akan membantumu menemukan cara untuk menghadapinya. Ah? Apa? Takut aku akan mengambil kompormu? Itu tidak benar, kata Qiu, menggelengkan kepalanya dengan liar. Tapi kompor ini adalah harta karun. Ini pembelaan saya. Jadi, kau mengeluarkannya dan mengambil kompornya, ho? Aku khawatir dia akan lari. Ouyang Fei melotot, di mana 10.000 sekte iblis saya? Apakah Anda pikir dia bisa melarikan diri? Qiu Fenfeng berpikir itu masuk akal, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan membiarkan Lin Tian keluar. Siapa tahu Lin Tian tidak keluar. Ini membuat Qiu Fengfeng bertanya-tanya, aneh, bagaimana kamu tidak bisa mengendalikannya? Jadi Qiu mencoba lagi beberapa kali, dan hasilnya sama. Tidak peduli apa, Lin Tian tidak bisa melepaskannya. Qiu benar-benar tertekan sampai kompor tiba-tiba berubah menjadi tumpukan sampah, dan Lin Tian memancarkan cahaya keemasan dan pulih ke aslinya. Ketika dia jatuh di depan kedua orang itu, dia tersenyum, kalian, apakah kamu sudah cukup? Qiu Fenfeng menatap tumpukan sampah di tangannya dengan heran. Kamu, apa yang kamu lakukan pada komporku? Terlalu banyak menghalangi. Saya akan menyerah. Apa? Pertanyaan? Lin Tian memiliki senyum yang kuat, terutama ketika dia melihat sistem emas dan ramuan emas di tubuhnya. Ouyang Fei memandang Lin Tian haus sebentar. Kenapa kamu tidak takut pada roh sihir? Roh ajaib? Itu tidak mempengaruhi saya. Lin Tian sangat lugas, tetapi Lin Tian menatap Ouyang Fei, menganggap kualifikasinya sangat bagus, dan tertawa, ya, itu adalah akar dari iblis api. Akar iblis api adalah sejenis akar iblis, bukan akar roh. Tetapi perbedaan antara akar iblis dan akar roh adalah bahwa ada peningkatan besar dalam budidaya iblis dan abadi. Jadi akar sihir api adalah salah satu dari 5 akar ajaib. Bagi mereka yang memperbaiki skill sihir api, mereka akan memiliki efek yang tidak terduga. Ouyang Fei terkejut melihat Lin Tian. Bagaimana Anda tahu akar spiritual saya? Pada saat ini, Ouyang Fei benar-benar menyembunyikan akar spiritualnya. Tidak ada yang bisa melihat melalui dirinya kecuali dia mengenal bangsanya sendiri atau dirinya sendiri. Siapa Lin Tian? Bagaimana mungkin orang yang pernah membuat dunia ilahi gemetar tidak tahu, tetapi dia tidak banyak bicara, tetapi berkata, ingin tahu? Kemudian bantu Mi selesaikan dia dulu. Kata-kata. Lin Tian membuat Qiu Shufeng tertawa, nak, selesaikan aku? Apakah Anda tahu hubungan saya dengan klan iblis? Ini hanya masalah yang menarik. Bagaimana jika saya memberi mereka lebih banyak? Lin Tian mencibir, tetapi Qiu Kuanfeng mencibir. Apa yang kamu ketahui tentang manfaatnya? Lin Tian tersenyum, meskipun saya tidak tahu manfaat apa, saya punya cara untuk membuat mereka mendapatkan manfaat yang lebih baik. Qiu Feifeng tidak mempercayainya, dan bersenandung, saya telah bekerja sama dengan 10.000 iblis selama bertahun-tahun. Saya tidak percaya mereka akan memilih Anda. Lin Tian memandang Ouyang Fei dan berkata sambil tersenyum, ikuti aku, kamu 10.000 iblis, dan kamu akan memiliki prestasi besar. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Ouyang Fei merasa orang di depannya sangat aneh. Ketika dia keluar, dia ingin menggoda sekte iblisnya untuk mengikutinya. Qiu Bingfeng tertawa, wah, apakah kamu melihat itu? Orang-orang tidak percaya padamu?
Anda pikir Anda siapa? Biarkan iblis sebesar itu mengikutimu. Itu konyol. Lin Tian melihat sekeliling dan tersenyum. Anda memiliki pembuluh darah iblis di bawah tanah, tetapi akhir-akhir ini tidak stabil, dan terkadang beberapa gas beracun akan terbang keluar, yang akan menyebabkan orang-orang dari klan iblis Anda menderita, bukan?